Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United nampaknya akan menambah gaya gedor mereka di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan memboyong Ademola Lookman dari Atalanta. Menurut laporan dari Cult Offside, Ruben Amorim ingin merekrut Lookman karena sang penyerang punya karakteristik permainan yang cocok dengan taktik Amorim. Lookman biasanya beroperasi sebagai penyerang lubang, ia juga bisa bermain melebar di Atalanta. Amorim saat ini membutuhkan pemain seperti itu karena ia memainkan dua penyerang lubang di belakang striker. Jadi Lookman bisa membuat lini serang MU lebih tajam di musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa MU saat ini sudah mulai memproses perekrutan Lookman. Sudah ada komunikasi yang mereka jalin kepada perwakilan sang penyerang. Mereka sudah menawarinya kesempatan untuk kembali bermain di Inggris. Ademola Lookman sendiri juga dilaporkan punya keinginan bermain di Premier League lagi. Jadi mereka menyambut baik ajakan MU untuk kembali ke Inggris pada musim depan. Atalanta dikabarkan hanya mau melepas sang pemain di kisaran 60 juta euro pada musim panas nanti. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku timnya bersyukur bisa menghadapi Bournemouth di akhir pekan kemarin. Ia menyebut bahwa laga itu merupakan persiapan yang sempurna bagi timnya untuk menghadapi Athletic Bilbao. Fernandes menilai laga melawan Bournemouth ini akan menjadi laga yang bagus untuk persiapan melawan Bilbao, karena ia menilai kedua tim ini memiliki gaya bermain yang cukup mirip. Dalam wawancaranya seusai pertandingan, Fernandes menilai laga melawan Bournemouth ini jadi laga yang bagus untuk timnya. Ia menilai ada kemiripan antara gaya bermain kedua tim ini, sehingga MU terbantu untuk menghadapi Athletic Bilbao. Lebih lanjut, Fernandes menyebut bahwa timnya kini fokus sepenuhnya untuk mempersiapkan diri melawan Bilbao. Ia menyebut bahwa timnya harus fokus membenahi performa mereka agar mereka bisa mengamankan kemenangan melawan wakil Spanyol tersebut. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan rencana cadangan seandainya mereka gagal merekrut Liam Delap. Setan Merah akan mengalihkan fokus mereka ke Gianfilippo Mateta sebagai gantinya. Menurut laporan Give Me Sport, MU punya ketertarikan untuk merekrut Mateta. Musim ini Mateta memiliki performa yang ciamik. Ia mengemas total 17 gol bagi Crystal Palace. Gaya bermain striker timnas Prancis itu juga dikabarkan cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim. Itulah mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan yang sama, MU juga semakin berpeluang untuk mengamankan jasa Mateta di musim panas nanti. Sang striker dikabarkan ingin cabut dari Crystal Palace. Pasalnya nego kontraknya bersama The Eagles berjalan dengan alot sejauh ini. Mateta juga menilai proyek yang sedang dikerjakan MU saat ini tergolong menarik, sehingga ia ingin menjadi bagian dari Setan Merah. Sang striker dikabarkan bisa diangkut di kisaran 40 juta pound sterling, sehingga MU akan mempertimbangkan merekrutnya. Ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan fokus untuk merekrut Jan Bisek dari Inter Milan. Menurut laporan dari Interlife, Ruben Amorim sangat tertarik untuk merekrut Bisek di musim panas nanti. Sang bek dinilai punya karakteristik yang bagus sebagai bek tengah, di mana ia punya fisik yang kuat dan ia mampu memenangkan duel-duel baik di darat dan di udara dengan sama baiknya. Belum lagi sang bek juga terbiasa dengan skema 3 back, sehingga ia bisa cepat beradaptasi dengan taktik Ruben Amorim. Menurut laporan yang sama, proses transfer Bisek di musim panas nanti bakal sulit bagi MU. Bek timnas Jerman itu dikabarkan sangat disukai oleh Simone Inzaghi, sehingga ia enggan untuk melepaskannya di musim panas nanti. Jika MU benar-benar berminat pada bek berusia 24 tahun itu, maka mereka harus siap keluar uang dengan nominal yang besar. Kontrak Bisek di Inter Milan baru habis di tahun 2029 mendatang. MU hanya bisa merekrutnya di kisaran 60 juta euro di bursa transfer musim panas nanti. Rumor kepergian Andre Onana dari Manchester United nampaknya berpotensi jadi kenyataan. Sang kiper dikabarkan sudah mendapatkan tawaran konkret untuk bermain di Arab Saudi.
Menurut laporan Foot Mercato, ada satu klub Saudi Pro League yang serius ingin memboyong jasa Onana di musim panas nanti. Klub itu adalah Neom SC. Mereka saat ini berada di peringkat pertama Saudi First Division League, ya, dan musim depan mereka akan promosi ke Saudi Pro League. Itulah mengapa mereka ingin mengupgrade skuad mereka. Onana jadi incaran mereka karena mereka meyakini sang kiper bakal jadi palang pintu yang kokoh bagi tim mereka. Menurut laporan itu, Neom SC sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Onana. Sudah ada komunikasi antara mereka dengan agen sang kiper. Mereka sudah mengutarakan keinginan untuk memboyong Onana. Sang kiper juga membuka diri untuk pindah ke Arab Saudi setelah ia merasa sudah tidak punya masa depan di Manchester United. Manchester United berharap kiper bisa laku, dijual di kisaran 40 juta euro di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan bisa menuntaskan transfer pertama mereka di bursa transfer musim panas dalam waktu dekat ini. Setan Merah dilaporkan akan segera mengunci transfer Matheus Cunha dari Wolverhampton. Menurut laporan Fabrizio Romano, proses transfer Cunha ke MU ini dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Proses negosiasi itu sudah berjalan sepekan terakhir. Prosesnya relatif lancar karena Cunha juga ingin bergabung dengan Setan Merah. Romano menyebut bahwa MU dan Matheus Cunha bisa merampungkan kesepakatan transfer itu di pekan ini. Menurut laporan Romano, proses pembicaraan MU dan Wolverhampton untuk transfer Matheus Cunha juga berjalan lancar. Kedua tim sudah bersepakat terkait mahar transfer sang striker. MU akan membayar 62,5 juta pound sterling ke Wolves untuk transfer Cunha. Sekarang, mereka sedang membahas mekanisme pembayaran, di mana MU berencana untuk menyicil mahar transfer itu selama beberapa termin pembayaran. Rasmus Højlund akhirnya mencetak gol untuk Manchester United dalam laga melawan Bournemouth. Gol tersebut datang beberapa jam setelah Daniel Sturridge mengkritiknya mengenai performanya. Daniel Sturridge memberikan analisis tajam mengenai performa Højlund sebelum laga. Menurutnya, striker MU itu harus lebih percaya diri dalam mengambil peluang. Daniel Sturridge mencontohkan bagaimana dirinya dulu sering mengambil keputusan cepat di depan gawang. Ia menekankan bahwa Højlund perlu meningkatkan insting mencetak gol. Højlund tidak banyak terlibat dalam permainan MU sepanjang laga, namun ia muncul di saat krusial dengan menyamakan kedudukan di menit 96. Usaha keras Manuel Ugarte berhasil ia sambut dengan sentuhan halus di sudut gawang. Gol ini menyelamatkan MU dari kekalahan setelah sebelumnya tertinggal lewat gol Antoine Semenyo. Manchester United nampaknya berusaha bergerak cepat mengamankan pemain baru untuk musim 2025-2026. Setan Merah terus melakukan negosiasi dengan pemain incarannya agar bisa dirampungkan sesaat setelah musim 2024-2025 rampung akhir Mei nanti. Manchester United ingin Matheus Cunha bisa diamankan sesegera mungkin agar bisa ikut berlatih saat sesi latihan pramusim resmi dimulai pada Juli nanti. Setan Merah tidak mau Cunha telat bergabung karena proses transfer yang berliku. Matheus Cunha sendiri di akhirnya juga tertarik untuk pindah ke MU di musim panas 2025 nanti. MU sudah mengincar Cunha saat masih di Atletico Madrid, tapi karena saat itu ragu-ragu mereka disalip oleh Wolverhampton. Kehadiran Matheus Cunha membuat salah satu di antara Zirkzee dan Højlund akan meninggalkan Old Trafford di bursa transfer musim panas 2025. MU harus menjual salah satunya untuk menambah uang untuk belanja pemain. Manchester United comeback setelah unggul jumlah pemain dalam hasil imbang 1-1 kontra Bournemouth. Ruben Amorim mengatakan MU pantas mendapatkan 1 poin. Secara keseluruhan, MU melepaskan 25 percobaan di pertandingan ini, terbanyak di sebuah laga tandang Premier League musim ini. Akan tetapi cuma ada 2 peluang bersih yang tercipta, salah satunya dari situasi one-on-one yang gagal dimaksimalkan Alejandro Garnacho. Saya pikir kami pantas mendapatkan 1 poin. Di babak pertama kami menderita dengan pressing tinggi mereka yang intens, tapi kami membuat beberapa peluang, ungkap Amorim. Kami mendapatkan peluang yang mirip di dekat kotak penalti dengan banyak sekali tembakan. Saya kira kami pantas mendapatkan setidaknya 1 poin jika melihat pertandingannya. Kami punya kemampuan mendesak lawan kami. Ada hal-hal kecil yang saya kira kami bisa melakukannya dengan lebih baik. Kami harus memahami momen-momen ini lebih baik. Tapi jika Anda melihat pada 25 menit setelah kartu merah, kami punya situasi-situasi untuk mencetak gol, yang mana sangat penting, kata Amorim.
Membicarakan kesuksesan Liverpool menjuarai Premier League musim ini tidak lengkap jika tidak menyeret Manchester United. Gelar ini merupakan trofi ke-20 Liverpool untuk menyamai rekor raihan trofi milik MU. Menariknya, dari total 20 gelar Liverpool, 18 diantaranya diraih sebelum era Premier League dimulai pada tahun 1992. Saat Liga mengalami rebranding dari First Division, era keemasan Liverpool terjadi pada dekade 70-an sampai 80-an silam, ketika mereka mendominasi dengan 11 trofi pada periode tahun 73 sampai 90. Musim ini Manchester United bahkan sudah hampir bisa dipastikan akan puas finish di papan bawah klasemen, semakin menegaskan masa sulit yang tengah melanda Old Trafford. Sementara itu Liverpool kembali ke jalur kejayaan pada tahun 2020 saat mengakhiri penantian 30 tahun dengan menjuarai Premier League di bawah asuhan Jurgen Klopp. Kini di bawah pelatih baru Arne Slot, The Reds kini kembali meraih kesuksesan dengan mempertegas status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Inggris.